Selamat pagi pendengar setia RRI Manokwari di mana saja berada. Senang sekali ya pagi ini kita berjumpa kembali dalam dialog interaktif pagi untuk edisi Selasa 15 Juli 2025 bersama saya Angel Boymau. Dan pendengar, untuk edisi hari ini dengan tema yang sangat relevan yaitu digitalisasi pendidikan. Ya, telah hadir di studio bukan hanya satu saja, tapi 4 narasumber yang luar biasa. Kita sapa dulu keempat narasumber kita pagi ini. Ada Bapak Riki Risamasu Esos, Kepala Bidang SMA SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi. Dan juga ada Bapak Agustinus Foy Esya SS, Ketua PSW Wilayah Manokwari. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Baik, dan yang berikut ada Ibu Regina Wutoy MPD, Kepala SMK Negeri 2 Manokwari. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Mbak Angel, selamat pagi pemirsa. Dan Ibu Dahlia Muhammad SS, Guru SMP Negeri 1 Manokwari. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Baik, salam sehat ya untuk semuanya. Luar biasa. Baik, mungkin kita langsung saja mulai dengan topik kita di pagi hari ini ya. Mungkin dari saya awali dengan Bapak Riki dulu. Kita tahu bahwa transformasi digital menjadi fokus utama dalam dunia pendidikan hari ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan ya bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan Manokwari dalam mendukung digitalisasi pendidikan, khususnya di tingkat SMA dan SMK. Silahkan Bapak. Ya, baik, terima kasih Mbak Angel, pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan. Di saat ini kita bersyukur bahwa di dalam perkembangan kurikulum dan sistem pendidikan yang ada di Republik ini mengalami perubahan-perubahan dalam sistem pembelajaran pendidikan di setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, di saat ini kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari khususnya tetap melihat tentang perkembangan-perkembangan kurikulum yang ada, kemudian sistem metode pembelajaran yang ada di setiap satuan pendidikan. Ya, kalau kita mau melihat dari bidang SMA SMK, tetap kita akan mengakomodir, mendukung, menopang akan semua perkembangan sistem pembelajaran yang ada di tingkat satuan pendidikan baik SMA maupun SMK. Sesuai dengan topik kita di hari ini, kita mau berbicara atau melihat tentang digitalisasi pendidikan itu sendiri. Ya, jadi kalau kita mau melihat bahwa digitalisasi pendidikan itu adalah suatu proses transformasi pendidikan dengan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam berbagai aspek pembelajaran, mulai dari metode pengajaran, kurikulum hingga administrasi sekolah, di mana di situ mempunyai tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang efisiensi, proses pembelajaran dan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan sumber belajar itu sendiri. Jadi ini merupakan bagian metode yang bisa mempermudah peserta didik maupun tenaga pendidik untuk bagaimana bisa mengakses di dalam sistem pembelajaran itu yang baik, kemudian mudah, efisien, dan juga bisa menggunakan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Mungkin untuk sementara seperti itu dulu. Baik, terima kasih. Kalau dari Ibu Regina sendiri seperti apa di SMK Negeri 2, silahkan. Iya baik, salam SMK bisa, SMK hebat. Untuk SMK sendiri transformasi digital pendidikan ini ya sesuai dengan Permen Ristek Dikbud itu yang terbaru ya nomor 8 tahun 2021, di mana sistem pendidikan sudah berbasis elektronik dan sebagai sekolah teknologi tentunya untuk digitalisasi ini kami sudah laksanakan memang dan merupakan kewajiban bagi sekolah teknologi. Namun dengan adanya transformasi digital ini ya kami bersyukur di mana banyak akses yang terbuka luas sehingga contoh guru tidak perlu lagi pergi diklat jauh-jauh, tetapi melalui platform mereka sudah bisa membangun jejaring. Bahkan para siswa kita juga mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk mengakses semua perkembangan teknologi yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensinya. Jadi di sini mengacu pada bagaimana meningkatkan akses dan kualitas dari pendidikan itu sendiri.
itu menyangkut transformasi. Jadi bukan soal teknologinya saja, tapi di sini untuk pendidikan di SMK secara khusus di bidang teknologi, bagaimana membangun SDM yang lebih bijaksana bahkan siap untuk menerima transformasi ini. Baik, terima kasih. Kalau dari Bapak Ketua PSW sendiri seperti apa? Baik, kita melihat ada begitu sedikit perubahan di dalam dunia pendidikan. Kemudian kita kaitkan dalam dunia teknologi, itu perkembangannya amat sangat baik. Ada segi-segi positif kalau dikaitkan di dalam dunia digital. Dan sekolah-sekolah YPPK atau Yayasan Pendidikan Katolik itu amat sangat memanfaatkan digital ini dengan baik untuk membantu melancarkan proses belajar mengajar. Dan setiap unit-unit sekolah YPPK yang ada di wilayah Manokwari maupun di wilayah Wasior itu sudah ada ketersediaan alat-alat digital untuk demi menunjang pendidikan yang ada. Karena memang perubahan pendidikan sesuai dengan zaman yang sekarang ini amat sangat maju. Karena kita masuknya di dunia-dunia digital sangat membantu. Pendidikan sudah berjalan secara efisiensi. Sehingga dalam sekolah Katolik kita sudah memulai dekat itu. Semua unit sekolah sudah tersedia hal-hal semacam itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak PSW dan Ibu Dahlia sebagai guru di SMP Negeri 1 Manokwari. Ya, bagaimana digitalisasi membantu Ibu sendiri dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa? Baik, terima kasih Kak Angel. Sebagai guru dan juga sekaligus sebagai duta teknologi Kemendikdasmen, maka teknologi itu bukan pilihan lagi, tapi sudah menjadi hal penting. Dalam menyusun proses pembelajaran, kami itu sudah menggunakan media digital. Media digital ini seperti apa? Jadi mungkin ada platform yang memang bisa mendukung kami. Jadi mungkin kita tidak manual lagi. Bikin RPP itu tidak manual. Jadi kita dibantu dengan platform seperti Canva, Quizzes. Sebenarnya kalau kita lihat media itu banyak sekali ya. Jadi Bapak Ibu guru yang explore aja banyak sekali. Tinggal kita mau memanfaatkan. Kemudian kita terapkan di dalam kelas, itu menjadi hal penting karena kalau kita melihat anak-anak kita saat ini kan mereka hidup di era digital ya. Benar. Kemudian mereka itu anak-anak yang visual dan mereka lebih senang yang interaktif. Jadi ketika kita masuk ke dalam kelas yang konvensional, maka mereka itu mungkin tidak begitu termotivasi. Jadi dengan adanya media digital ini, anak-anak itu jadi lebih termotivasi belajar. Dan memang kan fokus kita ke hasil belajar anak-anak. Apapun medianya, yang penting hasil belajar anak-anak itu meningkat. Namun sekali lagi media digital ini atau teknologi ini sangat signifikan membantu. Apalagi kan sekarang anak-anak itu, bukan anak-anak saja, semua itu sudah serba AI. Artificial intelligence. Salah satunya itu pembelajaran kecerdasan artifisial, salah satu program dari Kemendikdasmen yang sudah harus diterapkan walaupun itu masih opsional ya. Tapi sekarang sudah dimulai pelatihannya. Guru-guru juga harus melek. Walaupun saya guru bahasa Inggris, tapi saya sudah lama belajar. Sudah belajar AI, coding ya, coding itu walaupun kita tidak meminta anak-anak itu menjadi programmer, tapi paling tidak mereka bisa problem solving, menyelesaikan masalahnya dalam misalnya mungkin menyusun coding itu, seperti itu. Baik, terima kasih dari penjelasan 4 narasumber kita yang luar biasa. Kita tahu bahwa digitalisasi membawa banyak manfaat ya, khususnya di dunia pendidikan. Tapi juga ada tantangan nih. Mungkin dari Ibu Regina sendiri selaku Kepala SMK Negeri 2 Manokwari,
Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan digitalisasi? Silahkan Ibu. Iya, baik, terima kasih. Hal ini merupakan bukan terkendala, tapi ini merupakan hal utama Iya. dalam mengakses layanan pendidikan. Sehingga kalau kendala tentunya ada, ya tentunya ada. Kita lihat dulu dari manfaat dari digitalisasi. Yang pertama bagi guru. Dari sini manfaatnya dia dapat mengakses materi. Secara khusus kami kurang lebih 12 program keahlian di sekolah dan dituntut moving class serta kurang lebih berbagi presentasi antara teori dan praktek. Di situ guru dituntut untuk dapat mengakses materi melalui platform digital. Kemudian anak-anak bisa mengakses dan lain sebagainya. Walaupun layanan internet dan sarana prasarana memadai, kendala terbesar ya ada pada pihak sekolah, yaitu kurang tersedianya media layanan yang mendukung, ya. Di mana kita lihat sendiri dari perubahan kurikulum yang begitu drastis, ya, ganti menteri, ganti kurikulum, akhirnya guru-guru kita kewalahan. Baru masuk di PMM, di platform Merdeka Mengajar, mereka dituntut lagi harus mengakses yang lain. Nah, di sini dan secara khusus kami punya balai yang seharusnya mungkin membantu kami untuk penjaminan mutu, ini kurang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Ini kendala, ya, kendala. Sehingga mungkin rutinitas dalam mempersiapkan segala sesuatu, guru tidak saatnya bergantung pada platform, asal ada langsung dicaplok diterapkan, tidak. Dia harus mempersiapkan dengan baik. Walaupun layanan ini mempermudah guru, anak tinggal dikasih buka di link ini, tapi kan bukan itu yang dituntut dari adanya transformasi ini. Jadi kendala terbesar ada pada prosesnya. Bagaimana memulai menyiapkan dengan begitu banyak perubahan yang dituntut dari industri seperti kita, ya. Industri menuntut sudah berubah harusnya ke teknologi ini. Nah, sementara kita di sini untuk mengakses baru sebatas yang disiapkan kementerian seperti ini. Jadi untuk di sini saya melihat kendala terbesar yaitu mengakses materi PBM oleh guru-guru kita maupun siswa kita. Ini kan sekarang penerapannya sudah berbasis lokal. Jadi potensi daerah ini salah satu prioritas utama dalam mengakses teknologi juga. Bagaimana melakukan kolaborasi dan juga yang dituntut itu adanya digitalisasi untuk numerasi dan literasi. Nah, ini programnya kurikulum Merdeka yang mungkin sampai saat ini kami rasakan di sekolah belum tuntas. Semoga dengan dialog ini bisa ada kolaborasi, ada keterbukaan antara pihak-pihak yang bisa mendukung Dinas Pendidikan dan kami di sekolah. Baik, kalau dari YPPK sendiri, Bapak Ketua, silahkan tantangannya seperti apa? Baik, saya melihat di sini ada dua tantangan dan ada dua hal yang sedikit menghambat tentang pendidikan ini. Yang pertama adalah seperti yang tadi, kekurangan prasarana untuk bagaimana menunjang berjalannya pendidikan itu. Dan yang kedua adalah potensi-potensi orang atau potensi-potensi guru-guru yang bagaimana bisa mendalami itu. Kedua hal ini amat sangat penting sehingga ketika potensi gurunya belum cukup atau belum mampu untuk mengolah digital itu, ya pendidikan agak sedikit menurun dalam arti bahwa kalau diakses di dalam dunia digital. Dalam arti bahwa memang perlu diakui bahwa potensi untuk mengolah digital dan kemudian memajukan pendidikan memang agak minim, sedikit minim. Itu yang pertama. Dan yang kedua, prasarana. Memang tentu bahwa untuk menunjang pendidikan, sarana-sarana harus dilengkapi. Contoh sederhana, misalnya di sekolah harus diadakan infokus, harus ada komputer, hal-hal semacam begitu. Memang agak sedikit kurang, sehingga ada tantangan yang ada di dalam dunia pendidikan. Mungkin di pendidikan di kota ya sudah mulai meningkat, tetapi bagaimana dengan
sekolah Katolik yang ada di pinggiran kota. Nah, misalnya saya sebut saja di Meyes. Nah, itu jangkauan untuk digital agak menurun, sedikit menurun. Potensi untuk mengolah itu juga menurun dan prasarana juga berkurang. Saya pikir itu dua hal itu yang menjadi problem di dalam dunia digital pendidikan. Baik, terima kasih. Kalau untuk Ibu Dahlia sendiri seperti apa tantangan di SMP Negeri 1? Silahkan. Baik, terima kasih. Kalau kita bilang tantangan, pasti yang paling berpengaruh itu tentang akses internet ya. Walaupun saya tinggal di kota, di SMP 1 itu internetnya udah bagus, tapi untuk anak-anak murid itu kan tidak semua bisa akses. Iya, benar. Gitu. Jadi ada yang punya, ada yang tidak. Jadi mungkin kembali ke saya sebagai guru, sebagai fasilitator, bagaimana saya harus membuat strategi pembelajaran di dalam kelas. Jadi saya lihat misalnya kalau ada murid yang tidak punya kuota, maka saya buat kelasnya menjadi per kelompok. Jadi ada murid yang punya kuota, ada yang tidak, maka saya jadikan mereka berkelompok sehingga semuanya bisa belajar bersama-sama. Nah itu tantangannya sih, tapi ya begitu. Kalau kita bilang mungkin sudah terselesaikan, tapi dalam satu kelompok itu kan belum tentu ada yang bisa mencerna dengan baik. Kemudian kesiapan guru. Kesiapan guru ini kan mungkin ada yang siap, ada yang belum. Apalagi kan mungkin pemahaman guru itu kan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang sudah paham betul tentang kurikulum, misalnya kurikulum terbaru. Kalau kita bilang kurikulum terbaru, maksudnya kurikulum yang sekarang ini berubah, belum, karena yang sekarang ini pembelajaran mendalam itu hanya pendekatan saja. Namun banyak sekali perubahan yang membuat guru-guru itu ini apalagi ya. Jadi banyak guru itu yang jadi bingung gitu. Bukan bingung sih, tapi kayak lelah berubah terus. Tapi kalau kita mau bilang berubah, ya itulah. Ketika zaman berubah, kita harus siap berubah gitu ya. Kita tidak mungkin menggunakan kurikulum yang lama ya, karena mungkin sudah tidak sesuai misalnya. Jadi ya sebagai guru kita tinggal terima saja apa yang diputuskan dari pusat seperti itu. Kemudian literasi digital rendah ya. Saya punya pengalaman sebagai duta teknologi, saya pergi ke daerah dan kalau kami di kota ini kan sudah menjalankan kurikulum merdeka, sudah beberapa tahun terakhir. Tapi ketika saya ke pedalaman, saya kemarin Desember 2024, saya baru sosialisasi kurikulum merdeka. Dan ketika saya dialog dengan guru-gurunya, banyak yang belum paham tentang kurikulum merdeka, tentang P5. Jadi kita tidak bisa salahkan juga karena memang aksesnya terbatas ya. Walaupun ada, kita bilang digitalisasi ini mempercepat informasi, tapi ternyata memang di daerah tertentu akses internet itu tidak sampai ke sana, dan ini menjadi tantangan untuk pemerintah. Karena kalau misalnya ada guru yang sudah paham tentang kurikulum merdeka, kemudian bagaimana dengan guru-guru yang lain? Artinya kan pemahamannya tidak sama, ya, tidak merata. Seperti itu. Solusinya kalau kita bilang tantangan pasti ada solusi. Solusinya adalah tentu saja ada kolaborasi antar guru. Kalau saya sebagai guru ya, ada kolaborasi antar guru, kemudian adakan pelatihan-pelatihan teknologi. Dan yang paling penting hidupkan kembali komunitas belajar seperti MGMP, kalau SD apa ya, saya lupa. KKG ya. MGMP itu untuk SMP SMA, kemudian kalau SD KKG gitu. Itu dihidupkan lagi. Tapi kayaknya ada kebijakan terbaru dari pemerintah untuk 1 hari itu melakukan pembelajaran MGMP itu. Ya semoga bisa berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan jadwal mengajar. Baik. Ya mungkin itu dari Terima saya. kasih. Nanti tantangan-tantangan ini juga pasti akan dijawab oleh Dinas Pendidikan. Tapi pendengar jangan kemana-mana, kita break sejenak ya.
setelah yang satu ini. Kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0823 1176 1145. Baik, terima Kami kasih akan pendengar, Anda kembali masih bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda di dialog interaktif pagi ini dengan topik digitalisasi pendidikan pilar Indonesia kuat. Dan iya, pendengar, dari tantangan-tantangan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Manokwari dan juga Bapak PSW YPPK KMS Wilayah Manokwari dan Ibu Dahlia selaku guru SMP Negeri 2 Manokwari dan juga di Duta Teknologi. Nah, untuk Bapak Riki, bagaimana Dinas Pendidikan menanggapi tantangan-tantangan yang ada di sekolah-sekolah ini? Silahkan Bapak. Iya, baik, terima kasih Mbak Angel. Bapak Ibu pemirsa, luar biasa ya, kita sudah mendengar kondisi keadaan yang dihadapkan oleh Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing, dan itu merupakan bagian perhatian dari setiap satuan pendidikan yang mau mengikuti tentang perkembangan pendidikan ini yang lebih bermutu dan berkualitas. Nah, tentunya apa yang tadi sudah disampaikan itu bagian-bagian yang menjadi titik perhatian kami. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak tinggal diam, tapi terus akan melihat dan bisa mengakomodir tantangan-tantangan yang dihadapi. Ya, kita bersyukur bahwa dengan adanya kemajuan teknologi ini, sistem pendidikan kita, yaitu digitalisasi pendidikan itu sendiri merupakan transformasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Ya, bagaimana bisa guru atau siswa mengikuti pembelajaran dengan media-media yang bisa dilakukan dengan baik untuk mempermudah sistem pembelajaran mereka di satuan pendidikan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu, kemudian Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak dari PSW. Nah, ini bagian yang menjadi yang menjadi titik berat perhatian kami dari pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, untuk bisa mengakomodir kekurangan-kekurangan yang ada di setiap satuan pendidikan. Tadi berbicara segi dari kondisi keadaan yang ada di kota, ya. Bagaimana dengan yang ada di pinggiran? Tadi sudah disampaikan. Nah, yang ada di pinggiran ini juga menjadi sorotan kami Dinas untuk bagaimana kita bisa mengakses, memberikan bantuan, perhatian lewat sarana prasarana yang ada untuk bisa mewujudkan perkembangan digitalisasi pendidikan itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas untuk mengakomodir itu, tetapi tidak mungkin Dinas Pendidikan berjalan sendiri. Kita juga harus dukungan topangan dari bidang instansi-instansi tertentu yang yang punya perhatian di bidang pendidikan. Contoh, kalau kita di Manokwari, ya kita kebetulan di ibu kota provinsi itu ada balai-balai, ya, balai-balai besar yang mempunyai perhatian untuk bagaimana menunjang sistem pembelajaran yang lebih baik. Contoh BPMP, BGP. Nah, itu juga kami berharap ada kolaborasi dari Balai Peningkatan Mutu, kemudian Balai Guru Penggerak dan Tenaga Kependidikan itu bisa berkolaborasi dengan kami Dinas Pendidikan. Nah, beberapa waktu yang lalu kami juga sudah adakan pertemuan bahwa dari BGTK itu sendiri akan melaksanakan satu sistem metode untuk bagaimana melihat teman-teman yang ada di satuan pendidikan dengan istilahnya peduli pendidikan atau peduli pembelajaran itu. Nah, itu sementara dirancang oleh BGTK, itu sudah menyampaikan ke kami Dinas Pendidikan, dan kami juga sudah melaporkan itu ke pimpinan daerah kita, Pak Bupati, dan nanti ada waktu untuk di-launching. Ya, di-launching, jadi nanti akan BGTK ini akan tiap hari dia jalan dan mobilisasi sampai di setiap satuan pendidikan seperti apa yang tadi Ibu dari SMP 1 sampaikan, bahwa kalau bisa ada kegiatan yang dilakukan oleh Balai Guru Penggerak dan Tenaga Kependidikan ini bisa turun ke lapangan, dan itu setiap hari, rencananya setiap hari akan turun. Semua mata pelajaran atau MGP itu akan dilakukan yang tentunya tidak menghambat sistem pembelajaran, akan diatur sedemikian rupa. Jadi bukan lagi
kita mengundang Bapak Ibu guru untuk turun di kota, untuk mengikuti BIMTEK dan lain sebagainya, tapi tim ini akan turun. Tim ini bukan hanya dari BGTK saja, tapi kami dari dinas pun akan terlibat di dalam secara berkolaborasi untuk melihat bagaimana sistem pembelajaran yang ada di setiap satuan pendidikan, baik yang ada di kota maupun yang ada di pinggiran itu. Kemudian kami juga akan melihat menginventarisir tentang sarana prasarana yang ada di setiap sekolah. Ya, sistem IT itu harus bisa kuat karena ini digitalisasi. Ya, jadi kita harus bisa melihat itu dengan baik sehingga sarana prasarana yang ada di setiap satuan pendidikan itu benar-benar bisa terpenuhi. Setelah ketika sarana prasarana itu sudah dipenuhi, kami juga membutuhkan SDM, ya, benar. Peningkatan kualitas mutu dari tenaga pendidik itu sendiri untuk bagaimana bisa mengelola, mengakses alat-alat yang prasarana yang sudah kami berikan. Jangan sampai kita berikan bantuan ke satuan pendidikan terus tidak bisa untuk mengelola itu, ya, tidak bisa menggunakan itu dengan baik. Nah, bagaimana caranya untuk guru-guru ini bisa melakukan itu dengan baik? Nah, kita juga akan adakan pelatihan-pelatihan, ya, pelatihan guru BIMTEK yang tentunya akan berkolaborasi dengan balai-balai tertentu, dalam hal ini BPMP, BGTK, untuk bagaimana bisa melihat tentang kondisi keadaan Bapak Ibu guru yang ada di lapangan untuk meningkatkan kualitas mutu di dalam mereka mempersiapkan diri dalam sistem pembelajaran itu sendiri. Nah, mungkin secara singkat seperti itu dulu, ya, Bu Angel. Ya, tapi yang jelas kami pemerintah siap untuk mendukung ini. Siap, ya. Ya. Baik, terima kasih penjelasan dari Bapak Riki Risamasu, dan pendengar, kami juga masih buka ruang untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0823 1176 1145 0823 1176 1145. Kita bacakan untuk pendengar yang sudah bergabung. Selamat pagi, saya Ibu Yohana di Amban. Saya mau bertanya, saya dengar SMK Negeri 2 sudah menerapkan e-learning. Apa siswa betul-betul bisa belajar mandiri lewat platform digital? Apakah ada kendala soal kedisiplinan mereka? Baik, Ibu Yohana, terima kasih sudah bergabung. Nanti akan dijawab oleh Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 sendiri. Mungkin Ibu bisa langsung menjelaskan kepada Ibu Yohana. Iya, baik, terima kasih Ibu Yohana sudah menyediakan waktu secara khusus ini. Jangan sampai orang tua siswa, ya. Iya, pasti, sudah pasti. Iya, sudah pasti. Untuk salah satu visi sekolah yaitu menerapkan pembelajaran bilingual dan program e-learning itu sudah kami terapkan. Nah, di sini walaupun punya sejumlah fasilitas akses internet yang cukup memadai, ya kurang lebih 10 akses ya modem kami gunakan dan menyebar di semua prodi di program kalian yang jumlahnya sekitar 12. Namun ketika mau mengakses, kalau rame-rame gunakan internet, biasa anak-anak bilang, Bu, sudah lola ini, kita nggak bisa pakai. Jadi program e-learning yang diterapkan secara khusus, layanan ini langsung dikawal di kita punya lab bahasa Inggris. Nah, sehingga dalam pembelajaran ini memang yang bisa akses ya seperti tadi, siswa yang punya perangkat lengkap, kemudian punya data ada, kalaupun pada saat jam PBM semua bisa mengakses karena di semua sudut sekolah itu tersedia jaringan yang bisa memadai. Nah, untuk program ini kami punya komunitas belajar guru yang memang menangani secara khusus program e-learning. Sampai hari ini terima kasih Ibu masukannya, kami belum bisa memantau ini apakah sudah maksimal atau belum. Kita punya program e-learning di sekolah dan mungkin lewat dialog di pagi hari ini jadi masukan penting bagi saya untuk kembali mengontrol program e-learning. Jadi selain itu kita juga bersyukur dengan adanya digitalisasi pendidikan ini, manajemen bisa sedikit demi sedikit diperbaharui secara khusus secara administrasi, ya. Jadi bukan saja soal proses pembelajaran, tetapi administrasi dan manajemen sekolah itu secara total itu dikontrol lewat digitalisasi. Salah satu contoh data Dapodik, ya. Kita bisa kontrol ke orang tua lewat digitalisasi pendidikan dan kita punya
salah satu OPD terkait yang mungkin hari ini kalau kita mau cek data siswa nggak bisa, ditolak Dapodik. Kenapa? Karena di NIK-nya tidak sesuai dengan kartu keluarga dengan KTP. Ini penting sekali untuk digitalisasi yang ada di dunia pendidikan. Jadi selain guru, kami juga bisa berkolaborasi dengan orang tua, berinteraksi, bahkan layanan teknologi ini cukup membantu. Memang ada kendala terbesar khususnya di wilayah-wilayah yang tidak bisa kita jangkau. Salah satu problem juga saat kita selesai menyelenggarakan ujian. Di hari ini ijazah sudah tidak lagi ijazah menggunakan kertas, semua ijazah elektronik. Dan kendala terbesar, ini nanti Bapak Kabid juga bisa jelaskan betapa pusingnya kami di sekolah ketika residu siswa, data siswa kami cukup menumpuk. Jadi data siswa itu tidak sesuai dengan kartu keluarga. NIK-nya tidak sesuai, di Dikcapil juga layanan mereka itu karena langsung digital. Nah ini tidak sesuai dan tidak sinkron. Ini memang selain dari proses belajar mengajar, digitalisasi untuk di bidang pendidikan ini layanannya memang betul kami butuh sekali untuk memperbaharui segala manajemen yang ada baik di sekolah dan di dinas, sehingga nggak perlu lagi penumpukan map sekian banyak di sekolah yang membuat kita pusing nyari-nyari, tapi kalau sudah semua dalam sistem bisa tertata dengan baik. Iya, terima kasih untuk Ibu Yohana yang sudah mengingatkan kami untuk program e-learning ini. Kami memang belum mengontrol secara maksimal apakah sudah bisa diakses oleh semua siswa atau belum. Mungkin yang bisa lebih tepat menjawab nanti gurunya. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah, Bu Yohana. Mungkin penjelasannya sudah jelas. Kalau belum mungkin bisa kembali lagi kalau masih penasaran nih. Ya, dan pertanyaan berikut ya, atau mungkin juga menjadi pertanyaan atau interaksi terakhir karena waktu kita juga yang membatasi. Baik, saya langsung bacakan. Selamat pagi untuk narasumber dan penyiar. Saya izin bertanya. Apakah Dinas Pendidikan punya rencana konkret untuk membantu sekolah-sekolah di pinggiran atau kampung yang belum terjangkau jaringan internet agar tetap bisa ikut dalam program digitalisasi pendidikan? Kebetulan saya seorang guru di distrik Tanah Rubuh dan jaringan internet memang sangat susah dan mungkin untuk program-programnya bisa merujuk ke daerah-daerah terpencil karena guru-guru di sini juga belum menguasai program-program digitalisasi. Baik, mungkin dari Bapak Risa Masu bisa langsung menjelaskan ini terkait dengan Dinas Pendidikan dari Bapak Simon di distrik Tanah Rubuh, Pak Guru juga nih. Selamat pagi Pak Guru, silakan Pak. Iya, baik, terima kasih, luar biasa. Selamat pagi Pak Simon yang ada di Tanah Rubuh. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Guru itu menjadi perhatian kami juga yang ada di dinas. Seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ke depan ini dengan adanya kemajuan sistem pendidikan yang ada, maka kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari tidak tinggal diam. Kami berupaya untuk adanya sistem digitalisasi pendidikan ini bisa merata ya dari kota sampai di daerah pinggiran, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Guru, Pak Simon di Tanah Rubuh itu bisa kami akomodir ya. Kami akan melihat dan memperhatikan setiap satuan-satuan pendidikan yang masih ada punya banyak kekurangan-kekurangan sarana prasarana terlebih khusus dengan media-media yang seperti ini. Jadi Pak Simon, terima kasih sudah mengingatkan kita dan pasti ke depan Dinas Pendidikan akan melirik ya wilayah Bapak Ibu yang ada di Tanah Rubuh, tapi bukan hanya di Tanah Rubuh saja, tapi yang ada di semua distrik, semua daerah yang ada di daerah pinggiran. Ya, kalau memang tidak bisa satu kali, nanti bertahap kita juga akan memberikan perhatian kepada Bapak Ibu yang ada di pinggiran, sehingga Bapak Ibu yang ada di pinggiran juga tidak ya ketinggalan dengan kemajuan informasi pendidikan yang ada, ya, tetapi tetap bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu guru yang ada di kota, semuanya bisa berjalan secara serempak, seragam, sehingga apa yang dimaksudkan dengan peningkatan mutu kualitas pendidikan di Kabupaten Manokwari yang merata itu benar-benar bisa nyata dan bisa terwujud. Nah itu
yang bisa saya sampaikan untuk Pak Simon yang ada di Tanah Rubuh, bahkan yang ada di manapun pemirsa berada, dan ini menjadi perhatian kita. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Riki penjelasannya, Bapak Simon, Pak Guru. Mungkin sudah sangat jelas ya penjelasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Dan pendengar kita masih ingin bincang-bincang banyak nih ya terkait dengan digitalisasi pendidikan, memang sangat menarik nih, tapi waktu kita juga yang membatasi. Baik, terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung. Nah, untuk statement akhir kita, mungkin ada pesan atau saran dari Bapak Ibu terkait digitalisasi pendidikan. Mungkin dari Bapak Ketua PSW, silakan. Baik, pesan dari saya, sekolah yayasan swasta ini adalah sekolah otonom. Dia memang otonom, tetapi tidak memungkiri bahwa tidak ada kerjasama antara sekolah swasta dan pemerintah. Tidak. Ada kolaborasi di dalam pendidikan antara pemerintah dan swasta, itu sudah berjalan amat sangat baik. Oleh sebab itu banyak sekali tadi kita perbincangkan tentang kekurangan-kekurangan yang ada, terutama sekolah-sekolah yang mungkin terjangkau jauh atau ada di pinggiran kota ini, yang notabene-nya adalah membutuhkan digital seperti sekolah-sekolah yang ada di dalam kota ini juga. Maka pesan dari saya, bekerja sama antara swasta maupun pemerintah untuk bagaimana memiliki tujuan yang sama, memajukan dan mengembangkan pendidikan yang ada di Kota Manokwari ini. Baik, itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Mungkin dari Ibu Dahlia sendiri, Duta Teknologi ya. Silakan Ibu. Baik, izin Bapak Ibu, sebagai upaya dari digitalisasi pendidikan, saat ini Kemendikdasmen itu sudah punya platform, yaitu Rumah Pendidikan nih yang sedang saya pakai. Rumah Pendidikan ini adalah platform digital yang mendukung proses belajar mengajar secara menyeluruh. Jadi dia single sign on. Jadi kita masuk di dalamnya itu banyak sekali platform lagi. Jadi di dalamnya itu ada platform lagi. Jadi di dalam Rumah Pendidikan itu ada 8 fitur. Maaf, mungkin agak sedikit ini saya izin ya, karena momennya saya harus sampaikan. Kemarin kami sudah sosialisasi terkait Rumah Pendidikan ini bekerja sama atau kolaborasi dengan BPMP dan juga BGTK. Di dalam Rumah Pendidikan ini ada 8 fitur, yaitu ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, ruang orang tua. Saat ini yang sudah sering diakses Bapak Ibu Guru yaitu ruang GTK, di dalamnya mungkin Ibu tadi bilang PMM, sekarang PMM itu sudah berubah nama lagi menjadi ruang GTK. Di dalamnya itu ada diklat kepala sekolah, ada pengolahan kinerja dan lain-lain. Nah, yang saat ini kami sosialisasikan yaitu ruang murid, di mana di dalamnya itu ada sumber belajar pembelajaran digital. Di dalamnya itu ada video pembelajaran, ada lab maya, ada game edukatif. Lab maya itu kalau misalnya di sekolah-sekolah yang punya lab, mereka bisa belajar. Tapi kalau misalnya ada sekolah yang tidak punya fasilitas lab, maka mereka bisa memanfaatkan lab maya ini. Saya sudah mencoba dan itu sangat baik sekali dan sudah lengkap. Saya katakan sudah lengkap karena mungkin saya sudah coba, tapi mungkin untuk beberapa mapel di lab maya itu mungkin belum terlalu ini ya, karena masih pengembangan. Jadi ada juga Budi ini apa? Buku digital. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Guru yang membutuhkan buku-buku dan mungkin di perpustakaannya itu kurang, bisa memanfaatkan Budi ini, buku digital. Ada semuanya di dalam Rumah Pendidikan. Mungkin itu dari saya berharap pesan ini tersampaikan dan Bapak Ibu Guru yang ada di pelosok bisa memanfaatkan Rumah Pendidikan ini. Mungkin itu dari saya, Kak Angel, terima kasih. Dari Ibu Kepala Sekolah silakan. Iya, dari saya singkat saja. Dengan adanya teknologi, mari kita ciptakan lingkungan belajar yang baik, yang memadai, yang bisa diakses oleh semua pihak, baik guru, siswa, orang tua, dan kita bisa menciptakan lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.
Terima kasih, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Bapak Riki, silahkan. Ya, baik, terima kasih pemirsa. Ya, sudah cukup lumayan ya apa yang tadi disampaikan oleh narasumber yang lain, baik dari sekolah maupun di dalam kepemimpinan satuan pendidikan sendiri, dalam hal ini Ibu Kepala SMK 2, kemudian dari PSW juga sudah sampaikan. Ya, seperti tadi saya sampaikan awal bahwa kami pemerintah ini siap ya. Siap untuk bisa mengakomodir apa yang harus kita lakukan di dalam peningkatan mutu kualitas pendidikan itu sendiri. Dengan catatan marilah kita bekerja sama sehingga peningkatan mutu yang kita harapkan itu bisa benar-benar terwujud. Nah, perkembangan teknologi yang sementara berjalan ini, kami berharap di setiap satuan pendidikan pun bisa ikut ambil bagian di dalam perkembangan kemajuan teknologi ini. Dalam hal ini digitalisasi pendidikan. Dan saya juga berharap setiap yayasan-yayasan yang ada pengelola sekolah swasta, mari kita kolaborasi, jangan tinggal diam, tetapi bekerja sama juga dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk bagaimana melihat peningkatan mutu dari setiap satuan pendidikan itu sendiri. Nanti ada kendala, mari kita bisa sharing dengan pemerintah, kekurangan-kekurangan yang ada di sana kita akan menjawab secara bersama-sama. Jadi yang penting marilah kita tingkatkan mutu kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Manokwari ini mengarah kepada arah kemajuan Indonesia maju, Indonesia cerdas, mungkin seperti itu. Terima kasih ya kepada Bapak Riki Rizamaso SO selaku Kepala Bidang SMA SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, dan juga Bapak Agustinus Woy Esya SS Ketua PSW YPPK KMS Wilayah Manokwari, dan juga Ibu Regina Wutoy MPD Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Manokwari, dan Ibu Dahlia Muhammad SS Guru SMP Negeri 2 Manokwari, juga Duta Teknologi. Ya. SMP 1. Wow. Ya, SMP Negeri 1 ya, dan juga Duta Teknologi. Terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukan sudah bersama kami di pagi hari ini. Baik, terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami, dan pendengar dan juga pemirsa, digitalisasi pendidikan bukan sekedar alat, tapi proses kolaboratif menuju masa depan yang lebih baik. Kita semua punya peran, pemerintah, guru, orang tua, dan tentu saja siswa ya. Dan tetap semangat, tetap belajar, dan mari kita jadikan pendidikan di Manokwari semakin adaptif dan maju. Kita berpisah dan berjumpa lagi di dialog interaktif selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.